cewek ini deket sama cowok kayak sini kenalin dulu sama aing sini. Saya mau naik boganya ya. Jangan aing heula dia. Lu kalau mau deketin ini sama gua dulu. Enggak ya. Yang lebih penting itu diri sendiri. Enggak ada. Yang penting diri sendiri. Mana mau nawa circle aing enggak akan jadi apa-apa anjing. Tayang selingkuhana, ributkeun. Pengecut itu. Ribut aing. Ayo. Kenapa ya ngeliat ikan teh kayak yang segini teh enak gitu ngelihatnya. Tapi ketika udah dimasak aku udah nek. Udah mulai? Nice. Hey. Kayak kita tuh kayak kaget. Udah mulai nih. Padahal emang kita konsepnya gitu. Kopimu mana? Hari ini oh ya, mau ngingetin teman-teman semuanya kita taruh saweria nih buat kalian ya. Jadi nanti kalau kalian donate berapapun lah ya itulah minimalnya ada di situ. Boleh kirim-kirim salam ke mantan, ke pacar yang lagi LDR mungkin. Ya, nanti kita akan bacakan apapun ya keresahan kalian, kita akan bacakan di episode setelahnya ya. Episode selanjutnya ya. Jadi langsung aja nanti kalian gampang tinggal scan aja barcode di bawah. Nah, bawah mana ya? Kanan ya. Sini atau atas mungkin. Oh, Oke, di sini. Oke, podcast sudah total kita sudah berapa episode ya? Berarti 7 ya? Yang tayang udah 7. Berarti kita sekarang? Ya 7 ya? Ah, benar 7. Berarti ya ini yang ke-8 gitu. Sudah 8 episode. Kita ngobrol-ngobrol. Terus tayang seminggu sekali. Cuman views belum naik-naik. Subscriber belum naik-naik, tidak apa-apa. Kita buktikan bahwa konsistensi itu akan bisa mendapatkan akan proses kita tidak akan ya? mengkhianati hasil. Betul. Trust the process gitu. Jadi ya kalau misalkan prosesnya terlalu lama kita bungkus aja. Ya nggak apa-apa. Baru berapa lama sih kita ini mulai podcast? Baru dong. Baru sebulan lah mau ke 2 bulan. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo dibantu di ini ya. Di share ke keluarga, grup WA nih. Podcast. Mungkin kalian punya pengalaman juga yang bisa kalian share ke kita dan kita bisa komentari gitu. Ke teman kalian buat nobar sama teman-teman gitu kan. Bener. Cuman ya temennya jangan yang toksik. Iya sih. Ini jadi perdebatan nih dari tadi ya antara Salom sama aku. Kalau punya persahabatan toksik. Kalau punya persahabatan toksik kayak gimana? Kayak gimana sih? Kalau persahabatan toksik tuh gimana sih? Aku kan maksudnya berangkat dari pertemanan ya. Maksudnya aku tuh sering nongkrong sama teman-teman aku gitu. Nongkrong terus bercandanya emang gila-gila kan. Maksudnya kalau laki-laki tuh kayak ngehina fisik, ngehina orang tua, ngehina itu udah biasa gitu. Itu toksik gak sih gitu? Menurut kamu toksik tuh apa sih kalau di pertemanan? Aku ngerasa kalau misalkan udah ada rasa iri di dalam itu udah toksik. Karena aku nggak mau berteman tapi ada kompetisi. Menurutku ya berteman ya justru kita bisa sharing apa yang dia tahu dan aku nggak tahu. Aku bisa belajar dari dia. Bisa take and give aja. Bisa gitu. Kalau bercandaannya? Kalau soal bercandaan menurut aku ya, bercanda tuh kalau misalkan apa yang dia lontarin dalam bentuk konteks bercanda itu, aku juga ngerasa itu lucu. Tapi kalau misalkan itu hanya lucu di dia dan dia ngetawain aku, menurut aku itu malah judge. Jadi bukan bercanda. Kalau misalkan aku nggak ketawa, justru kalau misalkan itu malah jadi tertawaan kita bareng dan kamu juga ngerasa iya ya lucu ya gitu misalkan. Tapi kalau misalkan itu cuman lucu di kamunya, itu malah jadi judge ke aku gitu. Oke. Aku nangkapnya gitu. Tapi kan kalau di pertemanan aku tuh ya emang jadi saling judge ya, saling judge. Kadang mungkin hari ini bagian aku yang dijudge, besoknya temen aku keliling lah misalkan gitu. Menurut aku kalau itu fine aja sih sebenarnya ya. Kalau itu dibilang toksik, menurut aku nggak sepakat. Aku nggak sepakat kalau itu dibilang toksik, karena ya itu justru mungkin menurut aku itu manisnya tongkrongan, manisnya pertemanan tuh karena ada itu. Nah kalau soal iri dengki gitu itu harusnya bisa
di counter ya. Maksudnya, Dengan ya kalau aku misalkan naon syairi goblok gitu. Digituin. Jadi maksudnya Justru, jangan ada hal-hal yang bikin situasi itu menegang gitu. Berarti aku enggak, justru menurut aku laki-laki itu lebih terbuka untuk ketegangan. Kalau misalkan udah nggak sepakat malah hayu atuh gelut jeung aing, bisa gitu kan? Ya bisa. Gak hayu bisa, gitu bisa. kan. Nah, cewek mah nggak melibatkan itu. Ya udah, kalau karena kita tuh nggak ingin berkompetisi, kita nggak ingin kalau memang dirasa wah ini udah bad vibes nih ini orang, ya udah nggak gitu. nggak mau ada masalah. Kalau aku tipe yang ya udah aku nggak mau fake, aku nggak mau menghancurkan energi aku, maksudnya merugikan energi aku, ya udah aku memilih untuk ya udah. Kalau laki-laki tuh kan bisa lebih leluasa mungkin kalau misalkan nah sih ya iri ke aing, ayo galuh gitu kan, kalian mah bisa logit gitu. Aku mah nggak mau merusak energi positifku dengan apa gampar-gamparan. No. Not tapi my kan style. itu berarti maksudnya pertemanannya nggak akan ada istilahnya tidak pernah punya pertemanan yang dalam artian ini panjang gitu. Percuma panjang kalau di dalamnya ada rasa iri. Nah itu kan perjalanan ya maksudnya. No. Oh kalau aku iri, menikmati... kalau soal iri ya memang capek ya. Tapi maksudnya kasih tahu gitu. Jangan iri dong gitu ini. Kamu berarti belum menemukan case di mana orang yang nggak bisa dikasih tahu. Dia merasa ya udah ini mah diri aku kayak gini. Oh iya. Aku mah diri aku gini. Kamu belum menemukan. Dan diri aku mah udah itu. gini. Ya kalau cowok tuh kayaknya nggak akan ada case kayak gitu. Kalau misalkan udah di ini mah oh ya udah. Solid. Kalau cowok mah manis pahit ditelan. Cowok mah kayaknya nggak akan ada pembahasan kayak gitu. Ya udah weh. Oke. Ini sekaligus jadi perbedaan antara tongkrongan cewek sama cowok ya. Maksudnya kalau di aku ketika aku nongkrong ya gitu. Nah, saling hujat, saling ini tuh biasa aja gitu. Kalau iri ya kalau misalkan ini kelihatan nih orang iri nih, ya langsung bilangin sih iri kaing ya. Karena menurut aku kalau cowok nongkrong tuh malah jadi adu nasib kan, saling. Adu nasib. Iya nggak sih kayak. Karena rata-rata tongkrongan gini, nggak tahu ya ini benar atau salah ya. Tapi karena kalau aku rasain, misalkan kamu nongkrong, ini circle kamu tuh, misalkan laki-laki tuh kalau udah punya circle. Berarti nasibnya sama. Iya kan, maksudnya apa yang diobrolin seputar itu kan. Apa yang perlu diadu nasib, orang kita sama-sama susah misalkan. Kalau tongkrongan yang fancy, yang orang tuanya banyak duit, ya nggak akan adu nasib juga. Enggak, menurut aku bahkan ketika senasib juga, itu tuh adu nasib. Kayak misalkan kamu, aduh aku di tempat kerja gini, yang satu lagi, aduh orang gajiannya malah dipotong, itu adu nasib. Cowok mah malah saling menguatkan, mungkin malah itu kalau cewek ketika datang tuh ada aja obrolannya. Maksudnya cewek tuh karena dia manusia yang paling sensitif, terus apalagi kayak takutnya ada rasa yang soal make up aja itu bisa jadi masalah, soal style aja itu bisa jadi masalah mungkin gitu. Cowok mah ketika nongkrong minta udut gitu kan paling pasti gitu. Cowok mah paling ya ributnya gara-gara minjem duit tapi nggak dibalikin misalkan. Tapi kayaknya nggak akan sampai berantem. Paling misalkan. Tapi kayaknya nggak akan seberantem itu kan kayaknya. Tapi mungkin udah tinggal dipilih mau lanjut atau udah orang cut off aja gitu. Iya. Tapi kalau cowok tuh gini. Kalau cowok tuh gini, maksudnya gampang lupa, gampang bonding lagi gitu ketika ada permasalahan di tongkrongan. Nah misalnya sampai ribut nih, sampai adu jotos, gampang diselesaikan gitu. Maksudnya ya udah kita ngobrol aja di mana letak salahnya. Oke guys, nongkrong lagi, asik lagi gitu. Bisa gitu. Cuman ya jadi akhirnya kita sama-sama tahu bahwa si ini mah nggak asik karena kalau misalkan ngebahas ini sini, jadi kita punya batasan. Kalau cewek setahu aku gitu ya banyak case gitu di mana mereka itu clash gitu di pertemanannya, cut off, udah bete, udah nggak akan ketemu lagi sampai kapanpun gitu. Kalaupun misalkan bertegur sapa, udah dalam artian baikan, mereka nggak bisa nongkrong lagi, ya nggak sih? Ada juga yang gitu. Iya. Sebenarnya cut off tuh bisa dibagi dalam maksudnya beberapa artian ya, kayak cut off benar-benar udah aku nggak akan temenan.
Mungkin masih ada sisa amarah juga atau perasaan yang semacamnya ya ketika cut off yang benar-benar udah nggak mau ketemu lagi. Tapi ada juga cut off yang lebih ke oke, aku tahu aku kayaknya udah nggak bisa sering dulu, mungkin seintens dulu sama dia. Mungkin lebih ke menjaga batasan aja. Untuk bertegur sapa bisa, kalau mau chatan juga masih aman. Cuman pada akhirnya ketika udah dibatasin jarak itu, yang bersangkutan juga pasti jadi segan. Jadi beda lagi ya, semua merubah ya. Iya. Tapi itu balik lagi, tiap-tiap orang tuh punya cara yang beda. Cuman kalau cewek tuh dia lebih apa ya, kayak daripada, apalagi kalau aku tuh nggak bisa fake. Kalau aku memang ada problem sama orang atau misalkan aku rasa kayaknya aku udah nggak cocok nih sama nih orang, aku nggak bisa fake buat ketika ketemu tiba-tiba hai, nggak bisa aku sehebring itu. Kalau aku nggak suka, capek ya energi ya. Aku capek, jadi aku mending nyimpen energi aku daripada misalkan gimana ya udah mending nggak usah aja. Tapi aku tetap ya udah baik-baik aja. Kalaupun ketemu, kalaupun masih ngechat juga nggak masalah. Tapi kalau untuk balik lagi ke dulu misalkan seintens itu, ya udah nggak bisa. Sorry to say, anjir, sorry to Gitu. say. Tapi kalau aku, ya maksudnya perbedaannya gini antara cowok dan cewek di tongkrongan tuh memang jadi nggak seberat itu gitu buat cowok gitu ketika ada problem hal apapun gitu. Yang paling berat mungkin yaitu kalau misalkan ditipu misalkan. Kalau udah cowok tuh gitu tongkrongannya pasti soal ekonomi. Pasti yang jadi clash tuh ekonomi. Kayak misalkan temennya judol, pinjol, terus minjem duit, nipu, wah kemana-mana, wah udah itu cut off gitu misalkan. Ya cut off-nya juga bukan berarti kayak ini, tapi bukan berarti kayak udah tinggalin, membusuk gitu kan, enggak juga. Tapi tetap kayak say tapi mun dia ngajak nongkrong, sorry to say, ya itu cowok. Tapi cowok tuh rata-rata yang kayak gitu problemnya. Ya aku juga pernah punya persoalan yang maksudnya nge-cut off orang di tongkrongan gara-gara dia nipu atau berbohong dengan memanfaatkan kita, misalkan minjem duit nggak dibalikin. Oke lah, misal kalau minjem duitnya 100-200 misalkan, ini sampai berjuta-juta, sampai bahkan barang temen digadein itu gitu kacau kan. sih. Ya itu kacau kan, maksudnya pertemanan cowok tuh gitu. Kalau udah ada di tahap itu mungkin cut off gitu. Kalau masih kayak misal ada nih teman yang kerjaannya tuh iri, bisa dikatakan iri gitu. Misalkan kita punya pencapaian apa, dia tuh kayak bete, rengut wajahnya tuh kayak nggak enak gitu ngelihat kita pencapaian itu tuh. Ya udah, kita malah jadi menggebu-gebu. Nah, malah jadi gitu. Nunjukin ya. Malah jadi nunjukin. Kalau udah nipu baru cut off. Kalau kalian tuh ini ya, maksudnya aku ngelihat beberapa case juga dari tongkrongan cewek jarang tuh nipu duit gitu. Jarang, maksudnya kayak punya teman yang udah sampai tahap kayak minjem duit dong tapi nggak dibayar. Jarang itu di cewek tuh, ya nggak sih? Kayaknya kita. Paling persoalannya itu paling kayak ngomongin di belakang, terus kayak di depan di belakang babi gitu kan. Terus kayak misalkan rebutan cowok, hal yang kayak gitu. Itu zaman apa anjir rebutan cowok? Pernah direbut sama temen kamu? Enggak. Ada aja tapi nggak begitu mengganggu pikiran. Kayak apa sih, ya udah ambil aja, ngapain dipermasalahin yang kayak gitu. Iya. Kan kalau nanti Keisha kita bersungut-sungut karena misalkan pasangan kita diam, kita kayak nggak punya value nggak sih? Untuk kayak dia punya aku. Apa sih kamu hanya laku buat dia gitu. Ngapain? Masih panjang waktu. Gitu. Kalau cewek tuh aku nggak tahu sebetulnya, karena aku dari zaman sekolah aku ngerasa teman-teman aku tuh justru aku nggak pernah punya masalah gitu sama teman-teman cewek. Maksudnya jarang gitu ya, kalaupun soal kepercayaan ya karena misalkan dulu ambisius terhadap prestasi, jadi kayak aku ngerasa dihianatin sama teman soal itu, tapi ya udah biasa aja setelah itu. Tapi aku nggak tahu kenapa kalau misalkan ada teman di circle pertemanan tuh harus ada rasa kompetitifnya gitu. Aku kayak
kenapa sih harus ada rasa itu? Kalau karena aku ngerasa ketika berteman ya udah berteman aja gitu. Kayak apa yang bisa aku bagi, ya oke. Kalau kamu justru pengen membagi sesuatu ke aku, ya udah gitu. Kayak saling aja. Nah, karena aku merasa itu nggak baik ya, ada perasaan kompetitif kayak gitu, ya udah aku pasti bakal cut off. Kalau cowok di tongkrongan cowok ada nggak ya kompetitif gitu ya? Ntar aku ingat-ingat. Kayaknya karena semua berkompetisi dengan masalahnya masing-masing. ya kan, aku nggak tahu kalau apalagi kalau diperhadapkan sama temen cewek yang dia butuh validasi. Oh iya Ya kayak gitu misalkan dia pengen divalidasi sama semua orang bahwa dia si paling. Apalagi kalau ada yang orang misalkan di tongkrongan cowok ada cewek satu misalkan. Iya. Anjing malas banget ya coba. Maksudnya kayak teman-teman gua cowok nih anjing. Gua dilindungi. Apaan sih? Ada loh yang kayak gitu, ada loh kayak Dan dia tidak menerima teman cewek lain untuk masuk ke circle itu. Karena dia ngerasa aku loh kayak queen. Jujur aku mah lebih nyambung nongkrong sama anak-anak cowok sih. Anjing. Ada kan yang kayak gitu. Jujur aku mah gak nyambung, justru berteman sama cewek. Aku mah makanya teman-teman aku cowok semua anjing. Ada yang kayak gitu. Padahal cowok-cowoknya kayak apaan sih anjing? Kamu mungkin pernah ya? Belum pernah. Aku belum pernah. Oh, belum pernah. Belum pernah sih ada case yang kayak gitu. Iya. Cuman kayak gele gitu maksudnya. Ya maksudnya kayak kadang yang cowoknya juga sama-sama ininya juga sih, geleh juga sih. Maksudnya kayak ada temen cewek gitu yang masuk di circle mereka, terus kayak cewek ini deket sama cowok kayak sini kenalin dulu sama aing sini. Anjir. Itu berlebihan, Kayak saya mau naik boganya gitu. Jeung aing heula dia cenah anjing ngobrol. Anjing. Iya ada adian aing. Coba. Jamet. Emang ada? Jamet ada loh. Yang kayak gitu kayak lu kalau mau deketin ini sama gua dulu sini. Sumpah kalian ngobrol. yang kayak gitu, Ada-adian aing ya, aing kenapa kalian ngontrol orang lain? Nah, di cowok tuh ada yang kayak gitu. Di circle-circle jamet kayak gitulah, anjing gitu. Ya oke lah kalau misalkan soal kayak misalkan aku juga ngerasa aku tuh kadang lebih nggak juga sih, aku berteman cewek cowok berteman juga gitu ya. Cuman kalau misalkan dia nge-keep perasaan bahwa dia nyaman ngobrol sama cowok, udah kalau dia keep sendiri mah nggak masalah. Tapi kalau misalkan ketika ada orang baru dan berhubung itu cewek masuk ke circle itu, terus dia ngejatohin cewek itu di depan teman-teman cowok karena pengen dia yang unggul, aku rasa itu udah toksik. Pick me banget sih. Pick me, iya pick me sih, ada istilah pick me sekarang. Udah lewat juga sih masa rame pick me kamu not. Ya maksudnya dunia sekarang ya. Ya itu pick me banget. Pick me. Berarti kalau misalkan menurut kamu ini toksik atau enggak nih? Kayak di pertemanan itu kita mengontrol semua hal kayak misal kayak mana ulah jeung si eta soalnya ieu pernah masalah jeung si ieu tah. Nah, gitu. Hal-hal yang kayak gitu menurutmu itu toksik enggak? Kayak ya itu kayak mengontrol pertemanan gitu. Mengontrol sampai ke hal-hal yang sifatnya pribadi gitu, private gitu. Toksik lah. Toksik ya itu ya. Ya ngapain? Tapi kan itu solid gas. Solid dari mana coba? Solid gitu. Maksudnya belum tentu. Prinsipnya harus bareng-bareng. Harus sama. Solid loh. Solid. Maksudnya diri dia sendiri udah kekontrol belum buat ngontrol orang lain gitu. Ya ngapain juga ngontrol orang lain, capek. Ya tapi maksudnya kan kayak kita tuh saling jaga gitu. Enggak penting. Pertemanan itu lebih penting daripada apapun gitu. Enggak ya. Yang lebih penting itu diri sendiri. Enggak ada. Kayak penting diri sendiri. Mana mau nahu circle aing enggak akan jadi apa-apa anjing. Beraninya tongkrongan. Pengecut itu. Jadi emosi gitu, Cok. Ya maksudnya beraninya tongkrongan kayak ngapain sih? Kayak aku dulu aku pernah dilabrak sama tongkrongan, aku maju sendiri. Aku maju sendiri kayak aku nyamper.
Sendiri aku. Nah. Mereka keluar tongkrongan tapi malah diem di halte. Oh, malah dari Malah jauh. kayak tapi mereka banyakan. Aku sendiri. Di mana? Oh, malah gitu dari jauh. Iya, mereka malah gitu. Dia tipikal yang beraninya di tongkrongan pas Ya menurut aku one-on-one orang yang gitu ya. berani bawa, maksudnya kayak dia beraninya di tongkrongan itu pengecut. Justru kalau kalian berani sendiri, apa-apa sendiri, ke restoran sendiri, kemana-mana sendiri, itu kalian keren. Aku ada loh, pernah loh aku di fase kayak gitu. Apa? Tongkrongan. Tongkrongannya harus solid. Pengecut lagi-lagi nih. Oh bukan, itu kayak iya keluarga kedua aing. Anjing. Anjing. Kamu dulu gitu sih. Ya Kamu aku dulu kayak gitu gitu. sih. Orangnya tongkrongan banget. Ada yang masalah satu, kumpulin, bawa samurai. Tapi sebenarnya kamu penakut kan? Kamu kayak berani aja kayak ayo. Padahal kamu sebenarnya cupu. Cupunya? Ya kamu takut aja pulang sendiri waktu zaman kuliah, kamu buat pulang malam takut. Ini Orang beda dia nih. dianterin sama cewek, sama aku, sama teman satu lagi. Ya enggak, maksudnya itu kan kalau soal horor, ya kalau soal horor ya aku bukan takut, malu lah gitu ketemu hal-hal yang kayak gitu tuh malu gitu. Nah kalau misalkan ya kan ini beda ya, kalau dunia gaib ya nggak bisa, barengan pun juga nggak bisa. Beda gitu itu. Ini kan tongkrongan manusia lawan manusia Ya. gitu maksudnya. Kayak temen diselingkuhin ya, kayak Teang selingkuhana, ributkeun. Kenapa kamu ikutan emosi? Maksudnya Iya, biarin, emosi biarin aku. dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Kenapa harus gitu? Keluarga kedua. Ini dia keluarga kedua. Berarti emang beraninya otot ya, bukan otak ya? Ah ya itu. Pernah di masa itu yang nggak punya otak. Bawa-bawa samurai lagi ngapain coba? Tapi Gak kamu jelas. kalau misalkan kamu nih ada di satu situasi di mana di tongkrongan itu kamu ceweknya sendiri, terus cowok-cowok tuh kayak ada yang deketin kamu, misalkan harus lapor dulu sama di tongkrongan. Kamu merasa bahwa itu toksik atau malah wah aing ada yang ngejagain gitu? Gimana? Gak, itu berlebihan. Itu berlebihan. Itu berlebihan. Padahal itu ngejagain loh. Enggak, itu berlebihan. Sumpah berlebihan. Kalau harus ada sistem melewati itu, Ya. papa aku. Oh. Kenapa harus melewati teman-teman aku? Ah, oke. Berarti kamu ya itu, maksudnya tongkrongannya hanya sebatas datang dan pergi gitu. Kalau kita Enggak. kan sama. Enggak datang dan pergi juga. Enggak datang dan pergi juga. Kamu mau menyimpulkan ya biar ini tuh terjadi. Ya maksudnya kalau aku jujur aku nggak di tongkrongan yang toksik. Kamu kan memilih untuk ketika tongkrongan udah toksik kamu cabut atau cut off. Kalau aku stay di situ. Toksik nggak ada, nggak boleh ada toksik. Perbaiki, pertemanan, perbaiki. Ayo kita ngumpul evaluasi, kita solid. Gitu. Aku milih itu. Maksudnya aku sepakat dengan itu. Maksudnya nggak ada yang toksik, itu tergantung persepsi. Iya. Ya, kalau kamu kan cabut. Ya, tongkrongan kamu nggak ada yang anniversary ke-8 gitu. Ya, tongkrongan aku udah di fase happy anniversary, brother. Ayo happy anniversary. Enggak, justru menurut aku gaya tongkrongan gitu capek. Kalau aku tuh ngerasa ketika aku punya temen dan aku jarang ketemu, ketika aku ketemu lagi aku ngerasa itu recharge. Oh, ketemu temen tuh. Ya, aku Harus ngerasa recharge gitu. kayak recharge lagi ketemu temen kandung nih. Berkandung. Kamu mah malah itu dengan konsep kayak gitu menurut aku Capek. capek. Itu capek. Apa yang kalian ngobrolin tiap hari terus apalagi kalau ada anniversary-an. Apa? Kayak bikin baju gitu. Foto studio di Jonas foto studio. Tapi maksudnya kayaknya kita semua tuh pernah melewati fase yang kita tuh sangat pertemanan banget gitu. Iya. Karena memang ya ada masanya juga sih, tapi kalau makin dewasa tuh semua orang kayaknya sibuk dengan urusan masing-masing. Benar. Dan ya aku rasa di dunia sekarang yang makin rumit ya, kayak kita ngapain ngabisin energi buat ngurusin hidup orang gitu. Oh, gitu. Ya udah fokus dulu aja. Jadi akhirnya ketika ketemu sama orang lain ya udah recharge aja. Kayak apa yang bisa aku sharing, mereka juga mungkin sharing. Gitu. Kalau menurutmu ini toksik nggak? Misalkan
aku ngerasa ini solid banget sama temanku, terus aku bikin story kayak I love you temanku gitu. Bohong banget, kamu ngarang banget. I love you temanku. Ada loh yang kayak gitu, ada loh. I love you temanku. Sukses terus, gue sayang sama lu, ke temennya gitu. Doa berarti doa. Toxic nggak itu? Ya nggak apa-apa doa. Ya nggak apa-apa kan? Doa mah nggak apa-apa. Iya. Nah itu maksudnya keterlibatan batin antara teman personal per personal tuh penting. Tapi dalam. kalau aku mah menganut gini, doa kalau yang panjang lebar, ya mending aku doain. Kalau misalkan berkaitan, kamu maksudnya di mana? Story? Oh, maksudnya kayak bikin story terus doanya panjang lebar buat orang lain. Oh enggak, aku enggak. Doain bukan gitu. tipe gitu. Oh. Kalau panjang lebar aku nggak bisa doain di sosmed. Aku doa langsung ke Tuhan aja, berdoa iya. aja. Oke. Aku paling kalaupun ada yang ulang tahun, cuman sebatas happy birthday, sehat selalu, God bless you, udah. Itu format paling biasa. Kalau aku nggak bisa. Kalau yang bohong. Bener, aku nggak bisa kayak gitu. Aku harus Kapan panjang banget. kamu panjang Aku harus lebar? panjang banget. Bro, gua saksi hidup lu. Dimana gua tahu lu kesusahan banget di tahun 2018. Dulu lu susah banget, gua ada di situ bantuin lu. 2019-nya lu ngapain? Nah, harus per tahun aku jabarin sampai di ulang tahun keberapa gitu. Tapi Bro, aku lu pernah CS masa banget, itu. I love you. Gua Aku gitu pernah pasti. masa itu. Tapi pas sekolah. SMA yang aku benar-benar menjabarkan perasaan aku. Nah, aku mau sampai sekarang gitu. Bohong, nggak pernah kamu bikin story. Aku nggak percaya pertemanan toksik tuh. Menurut aku toksik itu bagian dari perjalanan pertemanan. Ya, lu kalau misalkan di pertemanan ada yang toksik dikit terus lu cabut cari tongkrongan lain, kapan anniversary-nya? Kapan? Ya pertemanan. orang yang justru mementingkan hal itu, menurut aku dia malah nggak punya koneksi sama diri sendiri nggak sih? Iya, jadi saling ngingetin aja. Makanya gitu. dia selalu mencari koneksi sama orang lain karena dia putus koneksi sama diri sendiri. Orang yang kayak gitu malah selalu kena masalah. Selalu orang yang kayak gitu problematik gitu. Bukan problematik, bejir. Orang yang selalu kena masalah. Dia maksudnya karena mental yang terbangun tuh mental tongkrongan. Oh, iya. Jadi ketika dia sendiri dia nggak Dia bisa nggak problem kuat. solving untuk masalah dia sendiri karena dia nggak punya koneksi sama diri sendiri. Kalau aku mah justru ngerasa ya udah berteman tuh kalau di era sekarang ya aku ngerasa ya udah secukupnya aja. Kalau kita mau ketemu hayu gitu. Tapi ada masa justru aku harus terkoneksi sama diri aku sendiri biar aku tuh bisa apa-apa buat kayak karena kita tuh nggak bisa pungkiri sekarang tuh kita punya banyak masalah dan yang bisa selesain tuh diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa selesain, berarti kita putus koneksi sama diri sendiri karena kita selalu mencari koneksi di luar. Kalau aku ngerasanya justru kalau kita punya masalah, ada temen di samping yang bisa bantuin. Oh, thank you brother, gitu. Nggak ada orang Thank you, lain bro. yang nggak ada Gitu. orang lain yang bisa selesain masalah kita. Even itu dia minjemin duit ya, tetap bakal ganti. Nggak ada. 100% tanggung jawab atas diri sendiri, tetap di diri sendiri. Ya aku tetap gak sepakat ya. Tetap Soal kamu, itu ya. dia tetap berpegang tetap- teguh pada stay in apa tadi kamu? Toxic friendship. Karena toksik itu bagian dari perjalanan. Oke. Menurut orang toksik tuh gak semengerikan itu gitu. Maksudnya ayolah kita hadapi bareng-bareng, kita evaluasi bareng-bareng supaya kita mencapai minimal anniversary ke-8 lah. Berarti kamu tipe pertemanannya tuh kayak enggak kayak misalkan ngumpul evaluasi kita bikin FGD dulu Ya, gitu. ya. buat merunut apa nih masalahnya gitu ya. Guys, satu orang gak bisa ikut. Pantas sih. Misalkan nih satu tongkrongan mau bukber, satu orang gak ikut, gak jadi, jangan. Nggak boleh gitu ya. Kita hargai Kita satu harus orang itu. Solid. Iya. Gak boleh. Oke, Misalkan oke. satu orang nih gak bisa bayar buat ngopi, gak jadi ngopi kita. Karena nggak boleh kita patungan buat dia, nggak boleh. Karena persoalan itu justru ekonomi, salah. persoalan ekonomi itu masing-masing. Tak, guys, itu justru Karena bukan cowok solid. kelasnya gara-gara duit. Justru itu bukan solid. Justru kalau solid satu orang nggak bisa bayar, kalian yang bayarin. Nggak, mending kita jangan nongkrong guys. Jangan nongkrong. Stay in relationship, friendship, toxic. Relationship toxic, anjing. Nah. Gitu guys. Kamu tetap berarti stay. Live berarti. Aku mau balik lagi. Balik lagi Tergantung ke toksiknya. tergantung apa Ya. duduk masalahnya. Ya kalau aku tipikalnya solidaritas banget sih. Oke.
Seberapa menit? Berapa menit? Oh, oke, cukup. Pas. Cukup. Padahal